Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman berjumpa kembali dengan Bu Pras dalam pembelajaran tematik kelas 2, yaitu tema 5 atau tema 2E, yang judulnya adalah pengalamanku. Hari ini kita akan belajar mengenai puisi. Sudah siap ya? Kalau sudah siap, sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, puisi ya, teman-teman kita sudah pernah membaca nih puisi ya. Namun kita akan lebih mempelajari lagi nih tentang apa itu puisi dan apa itu ciri-cirinya ya. Puisi adalah nih, maaf kecepatan. Apa itu puisi? Puisi itu adalah karya sastra. Karya sastra yang berisi tentang ungkapan hati sang penyair. Penyair itu siapa? Penyair itu adalah sang penulis puisi. Kalau zaman dulu atau pernah kita dengar sang pujangga gitu ya. Nah, ini adalah puisi. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya puisi itu antara lain yang pertama, puisi terdiri dari baris-baris kalimat dalam bait. Berarti seperti kita nanti ada contohnya, puisi itu adalah terdiri dari baris-baris kalimat dalam sebuah baitnya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang padat, ya, tidak terlalu panjang atau bertele-tele. Kemudian bahasanya bersifat konotatif. Konotatif itu biasanya maknanya tidak yang sebenarnya ya, tapi ada juga yang memang bahasanya bahasanya eee langsung atau arti sesungguhnya juga bisa. Unsur bahasanya teratur, rapi, dan juga sesuai antara irama dengan bunyinya. Yang kelima, isinya berupa ungkapan perasaan atau pikiran sang penyair. Kalau penyairnya sedang gembira, itu biasanya menulis puisi gembira. Penyairnya sedih, menulis puisi sedih, ya, seperti itu. Selanjutnya cara membaca puisi itu yang pertama itu artikulasi, pengucapannya harus jelas. Kenapa puisi harus dibaca dengan jelas? Contohnya begini, pohon kelapa, tapi kita membacanya tidak jelas pohon kelapa atau pohon kepala. Jadi terdengarnya itu akan merubah maknanya. Tadi pohon kelapa atau pohon kepala ya? Jadi yang mendengar itu menjadi bingung apabila artikulasinya tidak jelas. Ya, jadi pengucapannya harus jelas. Yang kedua, intonasi, penekanan. Artinya ada kata yang harus dibaca dengan tegas, ada juga yang harus dibaca dengan lembut. Tujuannya agar yang mendengarkan puisi itu dapat merasakan perasaan si penyair. Misalkan puisi tentang pohon kelapa. Pohon kelapa tumbuh di pantai. Kita tekan, berarti ada penekanan yang agar itu puisinya itu terlihat lebih bermakna ya. Misalkan puisi sedih, penekannya lembut, mendayu, itu akan si pendengar itu merasakan kesedihan si penulis puisinya. Itu adalah tujuannya ya. Jadi intonasi penekanan itu juga sangat penting. Yang ketiga, cara membaca puisi yang harus diperhatikan adalah ekspresi. Ekspresi adalah raut wajah atau mimik wajah. Misalkan ekspresi sedih, puisi tentang kesedihan. Misalkan puisi kesedihan itu contohnya apa ya? Ada di buku itu contohnya tentang kepergian seorang ibu, Bu Praspajakan. Ibu, kini kau telah tiada. Aku sangat merindukanmu. Aku ingin memelukmu sesaat saja. Nadanya lembut, kemudian ekspresi kita juga ekspresi sedih.
Nah, itu adalah mimik wajah. Berbeda kalau misalkan kita membacakan puisi tentang hari kemerdekaan. Misalkan, Merdeka, Indonesia, Merdeka. Itu semangat ya, jadi mimik wajahnya itu juga bersemangat, menggebu-gebu. Nah, itu adalah cara kita membaca puisi. Jadi memang harus dengan menjiwai, dengan artikulasi yang jelas, intonasinya juga jelas, serta ekspresi wajahnya juga mencerminkan isi puisi. Nah, berikut Bu Pras ada contohnya ya. Ini ada puisi Pohon Kelapa. Ini ada di buku halaman 63, buku pakai tema 2E ya. Nah, di sini ada contoh puisi tentang pohon kelapa. Nah, pohon kelapa. Teman-teman bisa praktek nanti membacanya ya. Nah, ini adalah pohon kelapa. Harus jelas artikulasinya. Jangan sampai dibacanya pohon kepala ya. Salah ya. Nah, tadi ciri-ciri puisi itu terdiri dari baris-baris kalimat dalam bait. Nah, baris kalimat ini ada berapa? Ini baris 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kalimat. Ini dinamakan bait. Berarti ini bait pertama. Kemudian kita lihat lagi bait yang kedua. Ada 4. Ini berarti bait yang kedua. Ada berapa bait puisi ini? Berarti ada 2 bait. Nah, ini yang dinamakan bait kelompok kalimat. Ya, bait terdiri dari baris-baris kalimat seperti ini. Pohon kelapa tumbuh di pantai. Daunnya melambai ditiup angin. Batangnya kokoh berdiri. Buahnya lebat bergelantungan. Pohon kelapa banyak ditanam orang. Pohon kelapa sungguh berguna. Air kelapa dapat menghilangkan dahaga. Aku suka buah kelapa. Nah, ini puisi yang menceritakan tentang pohon kelapa ya. Ini puisi modern ya, tidak begitu terikat. Ya, tidak begitu terikat, tapi dia tuh teratur sesuai dengan irama. Nah, irama itu pola-pola bunyi. Pantai, I. Angin, N. Berdiri, I lagi. Bergelantungan, N. Jadi IN. Ini berarti teratur. Kemudian juga pohon kelapa, ini G. Orang berguna dahaga kelapa ya. Nah, seperti ini teman-teman puisi. Jadi teman-teman juga bisa membuat puisi tentang misalkan boneka kesayangan atau binatang piaraan. Itu bisa ya membuat puisi. Nah, ini salah satu ya teman-teman contoh puisi dan bagaimana cara membacanya. Jadi kesimpulannya apa? Puisi adalah merupakan karya sastra yang merupakan ungkapan isi hati sang penulis. Nah, ciri-cirinya yang tadi terdiri dari baris-baris kalimat dalam baitnya. Kemudian bahasanya teratur sesuai dengan pola iramanya. Nah, kemudian cara membaca puisi harus memperhatikan artikulasi, intonasi, dan juga mimik wajah atau ekspresi. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini tentang puisi. Nanti teman-teman bisa praktek membuat puisi dan bisa juga untuk membacanya ya. Selamat belajar, selamat mencoba membuat puisi. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.